Yang selanjutnya kita akan melanjutkan dengan berkurban sebagai upaya untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang mengikuti Gemuruhnya takbir melalui lisan harus mampu menembus dada kita, bahkan harus membangkitkan semangat yang mampu menembus kepada perilaku kita dan dapat menyentuh saudara kita yang lain. Mampukah kalimat takbir, kalimat tauhid la ilaha illallah yang kita kumandangkan mampu menggetarkan jagat, yang seharusnya kalimat itu mampu merubah dunia ini melalui perubahan jiwa dan fikir kita serta sikap perilaku yang ideal. Halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, takbirnya mampu menggetarkan musuh sejauh jarak 1000 kilometer sehingga mampu merubah keadaan dunia. Demikian pula dengan para berjuang terdahulu. Dengan pekikan takbir Allahu Akbar, mereka mampu mengusir penjajah dari tanah air. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam saat ini tengah dilanda keterpurukan. Bahkan Islam yang mulia pun dilecehkan dan dihinakan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam, walau mereka itu adalah sekelompok minoritas. Kita tahu bagaimana Islam dan umat Islam ini tengah mengalami berbagai fitnah dari kelompok orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Saat ini apapun yang dilakukan umat Islam adalah menjadi tidak baik dalam pandangan mereka. Sampai kapan ini terjadi? Tentu sampai kita mau mengikuti keinginan mereka. Itulah kekuatan mereka. Kini umat Islam berada di tengah himpitan kekuatan, yaitu kekuatan barat dan kekuatan komunis. Jamaah rahimakumullah, stigma negatif pun direkatkan pada umat Islam saat ini, baik itu dengan stigma teroris, fundamentalis, radikalis ataupun intoleran. Ketika umat Islam mampu menjalankan syariat dengan baik, maka dia disebut sebagai fundamentalis, bahkan disebut sebagai teroris. Ketika umat Islam melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengkritisi ketidakadilan, disebutlah mereka seorang yang radikal dan intoleran. Ketika umat melaksanakan ketaatannya dalam melaksanakan talab ilmu dan ibadah yang lain, maka dia disebut sebagai orang yang idealis. Hadirin rahimakumullah, yang harus menjadi renungan kita saudara sekalian, kenapa mereka berani melakukan hal-hal yang demikian terhadap umat Islam, padahal Islam di Indonesia ini adalah mayoritas. Jika kita melihat kepada sejarah yang terdahulu, yang sebelumnya, tidak ada di belahan dunia manapun umat Islam yang mayoritas dilecehkan dan dihina oleh kaum yang minoritas. Apakah mungkin kita pernah mendengar orang Hindu di India dibully oleh umat Islam? Atau kaum Buddha Rohingya, Myanmar dan Thailand dilecehkan dan ditindas oleh umat Islam? Yang ada adalah sebaliknya. Dan yang paling aneh adalah umat Islam di Indonesia ini yang mayoritas dilecehkan, dihina dan distigma dengan stigma-stigma yang negatif. Bahkan terakhir ini mereka berani menghinakan Nabi besar Muhammad SAW dengan memasukkannya ke dalam sebuah merek khamr, dalam minuman keras. Dan yang anehnya lagi,
adalah bagaimana reaksi kita sebagai umat Islam terhadap hinaan-hinaan tersebut. Kita yang mengaku beriman, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Islam dihina dan dibuli, reaksi umat Islam ngakunya beragama Islam dengan rendah, hampir tidak ada bahkan. Lebih lagi kita menganggap hal tersebut adalah biasa-biasa saja, bahkan sebagai hal yang wajar. Berbeda halnya dengan jika yang diganggu itu, yang dihina itu, yang dilecehkan itu adalah anak-anak atau istri kita. Kita kadang bisa meradang untuk membela dan melindungi anak-anak dan istri kita. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istri kamu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, peringatan Allah dalam ayat itu, fatarabbasu hatta yatiyallahu bi'amri, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, mari kita renungi dalam sebuah hadis Rasulullah yang panjang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya. Lalu di antara para sahabat bertanya, apakah karena sedikit jumlah umat Islam ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak. Bahkan kalian adalah mayoritas. Bal antum yauma idzin katsir. Namun kalian seperti buih yang mengapung, dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit al-wahan. Kemudian sahabat bertanya lagi, wa mal wahan ya Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kita perhatikan tadi, Rasulullah menggambarkan kepada kita sekalian betapa lemahnya umat Islam. Pada musim pemilu biasanya terjadi, sangat nampak yang demikian. Umat Islam banyak didekati, masjid-masjid, majelis taklim dikunjungi, sambil kenakan sorban dan peci, dianggaplah sebagai orang yang suci dan baik. Dan ditundukkannya kita, serta kita pun banyak memuji-mujinya, hanya sekedar memenuhi bantuan sembako atau bantuan lain yang nilainya tidak seberapa dibanding dengan keluhuran Islam. Tapi setelah keinginannya diperoleh, umat Islam begitu ditinggalkan. Sungguh lemah umat Islam